Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Warga Pantai Lampu 1 Merauke dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam sebuah rumah. Kasus pembelian senjata api untuk kelompok teroris Papua dilimpahkan ke Polda Papua. Ratusan warga yang mengantre bantuan langsung tunai di Merauke melanggar protokol kesehatan. Warga di Pantai Lampu 1 Merauke dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam sebuah rumah. Arso ditemukan meninggal dunia oleh Franky yang merupakan kerabatnya. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Polisi juga menemukan tanda kekerasan di bagian dada Arso. Istrinya kan telepon toh. Siapa yang telepon istrinya? Istrinya telepon karena saya di gudang sebelah. Dia tolong ke ini dulu, kenapa telepon Arso dari pagi tidak mau dijawab teleponnya. Dia bilang dia di gudang itu di kamar sendiri. Cukup ke gudang dulu, takutnya ada apa-apa. Saya perasaan sudah tidak enak. Saya ke sini, saya toki pintu kan, tapi masa saya toki sudah berapa kali tidak ini sampai pintu kamar ini tidak bangun. Saya injak itu pintu, jadi terbuka. Saya pergi bikin bangun bangun bos telepon tidak ini tuh. Jadi saya pegang sudah keras, jadi saya balik dia sudah. Jam berapa tadi tuh? Kira-kira jam 2 lewat lah. Terakhir kok ketemu dia kapan? Malam? Malam terakhir. Jam berapa? Saya mandi di sini, saya ke sebelah, saya bilang kakak, saya pergi sebelah dulu. Saya mau jaga gelembung, dia bilang ya kok kunci saya pintu dari luar sudah. Itu saja. Tapi waktu itu tidak apa-apa, dia tidak biasa apa-apa, aja? biasa aja, duduk bermain game di sini. Kabak Ops Polres Merauke AKP Mica Toding mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian Arso karena masih menunggu hasil autopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim SAR Asmat hingga Kamis kemarin masih terus mencari terhadap bocah 4 tahun yang jatuh dari dermaga di Kabupaten Asmat. Pencarian dilakukan hingga muara sungai yang cukup jauh dari lokasi jatuhnya korban. Dalam mencari korban, tim SAR juga dibantu warga setempat. Korban yang bernama Putra ini diduga terseret arus saat terjatuh dari dermaga sehingga menyulitkan tim SAR untuk menemukannya. Pencarian Kamis kemarin cukup menyulitkan tim karena curah hujan yang tinggi dan derasnya arus sungai. Operasi pencarian terpaksa ditunda hingga Jumat hari ini. Putra dan ibunya saat itu mengendarai sepeda motor, namun motor oleng ke kiri sehingga tercebur ke laut. Sang ibu berhasil diselamatkan, namun anaknya naas karena hingga saat ini belum ditemukan. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polda Papua langsung menangani kasus pemasok senjata api untuk kelompok teroris Papua yang menyeret tersangka Ratius Murib. Kasus ini dilimpahkan ke Polda Papua untuk mempermudah polisi menyidik sejumlah nama yang disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan penyidik akan memeriksa oknum anggota DPR dan salah satu bupati karena ditemukan adanya transaksi mencurigakan ke rekening tersangka Ratius Murib. Tentunya berkaitan dengan pengembangan kasus semuanya akan ditelisik dan akan minta keterangan terkait dengan apa yang didapat dari keterangan tersangka yang sedang ditangani. Nanti kita akan lihat semua. Saya minta hari ini kita bersabar. Setelah dilimpahkan kemari ke Polda, nanti akan langsung dikerja tebut oleh direkturan baru dan semuanya akan saya secara terbuka sampaikan kepada media. Karena apa? Saya sudah sampaikan di beberapa waktu lalu, kita harus memutus mata rantai ini. Mata rantai tentang hadirnya bisa itu peluru sampai kepada mereka, senjata itu bisa diperjualbelikan baik
oknum maupun daripada masyarakat sipil. Ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai ini. Sehingga siapapun yang terlibat dalam mendukung ini, menopang kegiatan mereka di dalam akan kita lakukan pemeriksaan. Ratius Murib ditangkap polisi di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin lalu. Polisi menyita uang tunai 370 juta rupiah yang diduga akan digunakan untuk membeli senjata. Polisi juga menemukan sejumlah transaksi mencurigakan di rekening pelaku yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Teror kelompok teroris terus terjadi di Papua karena mereka mudah mendapatkan senjata yang diduga dipasok pihak tertentu. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. DPRD meminta pemerintah daerah mengubah sistem dan struktur pengelolaan dan penerimaan karyawan untuk seluruh perusahaan swasta di Merauke. Penerimaan yang saat ini dilakukan secara daring harus diubah secara manual, sehingga seluruh pencari kerja yang mendaftar dapat terdata dan terkontrol dengan baik. Bahwa antisipasi ini harus kita prediksi. Lalu kemudian in-out masyarakat migrasi yang masuk ke Merauke, ini juga harus kita proteksi. Bagaimana diatur sehingga mereka masuk ke Merauke ini tidak bebas seperti itu. Kemudian juga penerimaan tenaga kerja lewat perusahaan-perusahaan kelapa sawit misalnya, tidak lagi menggunakan online. Ya kalau online maka mereka kita tidak bisa, kita lost control itu pemerintah pasti. Karena mereka masuk ke Merauke langsung ke hutan, tempat bagaimana perusahaan kelapa sawit itu jalan. Dia punya kelakuan baik dan lain-lain, orang dasarnya dari mana, latar belakangnya mana, kita tidak pernah tahu. Bahkan kita punya dinas yang terkait tenaga kerja juga mungkin bahkan tidak tahu begitu. Beni juga meminta Dispenduk Capil rutin memeriksa identitas warga sehingga tidak ada lagi warga yang tidak punya identitas masuk ke Merauke. Sebelumnya, polisi menangkap 12 teroris Mei lalu. Teroris yang ditangkap merupakan jaringan Makassar. Mereka diduga merencanakan pengeboman rumah ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kendati sudah dihimbau agar menerapkan protokol kesehatan, pelanggaran masih sering terjadi. Ini terlihat saat antrian pembagian bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke, Kamis kemarin. Ratusan warga terlihat berkerumun di halaman kantor pos tanpa menggunakan masker. Padahal sudah seringkali dihimbau untuk tetap memperhatikan 3M, namun warga seolah tidak menggubrisnya. Mengimbau kepada masyarakat khususnya penerima agar tetap mematuhi prokes yang ada. Nah, dalam hal ini mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri kurang, tetapi kami tetap berupaya untuk melaksanakan prokes yang ada. Artinya seperti apa himbauan Pak Michael terhadap warga ini? Jadi memang di awal sebelum pembagian kami sudah sampaikan bahwa setiap penerima wajib menggunakan masker. Yang kedua wajib menjaga jarak, dan ketiga tetap mematuhi arahan atau aturan dari petugas-petugas yang ada untuk menjaga keamanan terhadap diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Pembagian BLT ini memang sangat diharapkan warga saat masa pandemi. Namun protokol kesehatan tidak bisa diabaikan, apalagi di tengah tingginya penularan COVID-19. Sejumlah warga tampak kecewa karena nama mereka tak masuk dalam daftar penerima BLT. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Sudah cek nama. Tinggal di mana Ibu? Sempalela. Sempalela. Kalau yang lalu dapat tidak? Dapat. Dapat. Iya. Ini sudah cek, memang tidak ada. Tidak ada. Biasanya dapat berapa, Ibu? Biasa dapat 300. Tapi ini sudah cek. Sudah cek tidak ada. Tidak ada. Nah, ini kalau Ibu cek nama tidak ada, lalu Ibu mau kemana nih? Kasih tahu lapor mana? Pulang. Tidak, lapor ke kelurahan dulu. Iya. Mau ke kelurahan ya? Ibu sudah cek nama? Sudah cek nama tidak ada. Tidak ada. Biasa tahun waktu yang lalu dapat Ibu? Tidak pernah dapat. Tidak pernah dapat ya? Iya. Nah, sekarang Ibu tidak pernah dapat, sudah ke kelurahan lapor belum? Sudah. Nah, terus dari kelurahan bilang apa? Bilang cek ke sosial, ke kantor pos. Ah, Ibu sudah ke sana juga cek? Sudah cek, sudah kasih masuk berkas di ini, Bapak di sosial, tapi tidak ada. Tidak ada juga ya? Iya. Oh. Bantuan langsung tunai untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19 dari Kemensos disalurkan melalui kantor pos. Setiap keluarga mendapat dana Rp300.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Merauke menemukan 5 penumpang pesawat positif COVID-19.
Kelima penumpang itu diketahui positif COVID-19 setelah dites usap di Bandara Mopah, Merauke. Kelimanya berasal dari kota Jayapura dan Surabaya. Mereka tiba di Merauke 5 Juni lalu. Mereka langsung dikarantina mandiri setelah hasil tes usap dengan metode PCR keluar. Belum tahu lah, kan kita tidak bisa mendeteksi dengan PCR atau TCM. Itu kan harus ada pemeriksaan lanjut, namanya genome sequencing untuk kita lihat varian apa gitu. Nah mereka datang tiba kapan nih dok yang 3 orang ini yang dari Surabaya? Teridentifikasi di EHAK itu tanggal 5 dan tanggal 6. Penerbangan pesawat ini Pak? Batik dengan Lion. Batik dengan lain. Iya. Dok, ini apa bagian juga dari liburan mudik ini dok, yang dari Surabaya nih? Ini kan cukup tenden sekarang kan, ramai sekarang kan? Iya. Ya mungkin saja gitu. Ya. Tapi memang dia penduduk Merauke dok? Iya, tugas di Merauke. Tugas di Merauke ya? Oh gitu. Pegawai negeri sipil dok ya? Tidak. Nah ini mereka 3 orang ini apakah satu keluarga atau memang terpisah-pisah? Terpisah dok ya? Terpisah tapi baru kontak. Iya. Data Satgas COVID-19 Merauke per 17 Juni, pasien COVID-19 yang masih dirawat berjumlah 11 orang, sementara yang dinyatakan sembuh 862 pasien. Sementara pasien yang meninggal dunia berjumlah 52 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di tengah tingginya penularan COVID-19 di Indonesia, vaksinasi terus dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok. Polres Merauke Kamis kemarin memvaksin anggotanya. Kali ini 86 anggota Bayangkari divaksin di Aula Mapolres Merauke. Dari 86 anggota, 17 dinyatakan gagal karena tak lolos tes kesehatan akibat tekanan darah tinggi dan mengidap penyakit bawaan seperti jantung. Selain keluarga polisi, vaksinasi juga dilakukan terhadap 15 polisi yang bertugas di Polsek Terjauh. Polres Merauke terus melakukan pendekatan terhadap keluarga polisi agar mereka mau divaksin. Ada yang menderita hipertensi, diabetes, ada yang kelainan darah. Kemudian untuk anggota Polri sendiri ada 1 orang yang ditunda. Dan ada juga Ibu Bayangkari yang tidak bisa mendapatkan vaksin sama sekali karena mempunyai riwayat asma yang berat. Jadi 2 anggota Ibu Bayangkari ada yang tidak divaksin 2 orang karena ragu-ragu. Begitu. Nah untuk tahap yang pertama ya dok untuk Ibu Bayangkari? Ya, ini tahap yang pertama untuk Ibu Bayangkari. Dengan jenis vaksinnya jenis apa dok? Vaksin Sinovac, masih menggunakan Sinovac. Nah untuk vaksin tahap kedua kapan dok rencananya? Yang kali ini masih tahap 2 Bapak. Oh, Tahap gitu. ketiga nanti yang masyarakat. Masyarakat Jadi gitu ya. anggota Polri juga yang kemarin tidak divaksin kita ikutkan. Dengan Ibu Bayangkari. Vaksinasi polisi dan keluarganya sudah mencapai 93%. Ditargetkan Juni mendatang vaksinasi terhadap polisi dan keluarganya tuntas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kendati vaksinasi COVID-19 sudah cukup lama berjalan, namun masih banyak warga yang enggan dengan berbagai alasan. Dinas Kesehatan Merauke Juli mendatang akan menggelar vaksinasi secara massal. Warga dihimbau untuk segera mendaftar secara berkelompok di setiap puskesmas. Masyarakat diminta tidak perlu takut karena vaksinasi tidak berbahaya, bahkan justru membantu mencegah penularan. Jadi kita untuk masyarakat umum silahkan di Vaskes bisa, tetapi kan tidak bisa satu-satu datang. Gitu. Karena vialnya kan segitu tadi bilang, 1 vial itu 10 orang. Jadi kita harapkan ada yang mengorganisir gitu. Sehingga mereka kumpul satu tempat, mau siapa aja gitu, baru kita datang timnya. Supaya 1 kali vaksinasi itu ratusan orang satu-satu. Kemudian untuk yang masyarakat umum ya boleh, tapi syaratnya membawa pralansia atau lansia 2 orang. 2 orang gitu ya. Ya. Dok, sejauh ini sudah ada masyarakat yang divaksin, masyarakat umum dok sejauh ini? Ya sudah. Sudah ya. Udahlah. Iya. Saat ini peredaran isu yang tidak benar bahwa vaksin COVID-19 justru bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya di Merauke. Padahal Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menetapkan vaksin teruji dan aman. Vaksinasi terhadap pelayan publik ditargetkan selesai pada Juni bulan ini dan bulan depan akan dilanjutkan dengan vaksinasi massal agar bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd community. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sistem pendidikan di negeri ini terganggu. Sekolah dan orang tua murid berusaha mencari solusi agar pendidikan tetap berjalan. SMK Negeri 1 Tomer, Merauke mencoba mencari jalan keluar agar muridnya bisa bersekolah. Salah satu cara dengan mengajak seluruh murid SMK ini memanen padi di lahan kosong seluas 0,5 hektar. Hasil panen langsung dibawa pulang murid ke rumah walaupun hasilnya tidak terlalu besar. SMK Negeri 1 Tomer letaknya terpencil di perbatasan RI Papua New Guinea. Dan kendala utama yang kita selalu hadapi adalah kendala air. Ya, ketika kita menanam biasanya air mengering secepatnya sehingga itu mempengaruhi produksi padi yang kita harapkan. Lalu ke depan kita berharap semoga ada pihak-pihak tertentu selain Dinas Pendidikan Provinsi, juga ada hal-hal atau ada pihak-pihak tertentu yang bisa dapat membantu kami demi kelancaran bukan hanya penanaman padi, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa kembangkan untuk memfasilitasi tempat praktek, untuk memfasilitasi lahan ini sebagai tempat praktek siswa sesuai dengan jurusan kita di sini, yaitu jurusan peternakan dan jurusan pertanian. Sekolah berencana menambah luas tanah yang akan digarap dan berharap ada dinas terkait yang tertarik dan mau membantu pengelolaan sawah di halaman sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Klub voli asal Merauke menyumbangkan 2 atletnya mengikuti pemusatan latihan tim voli PON Papua di Bandung, Jawa Barat. Pelatih klub voli Raja Wali, Denny Zulkarnain mengatakan 2 atlet volinya sejak 5 bulan lalu sudah berangkat bersama atlet voli lain yang akan bertanding pada PON Oktober mendatang. Kami klub Raja Wali dalam proses pembinaan kami memang membina dari anak-anak dari pemula yang memang sama sekali belum mengetahui bermain bola voli. Dari sinilah kami menempa mereka baik tentang disiplin waktu, teknik bermain, dan fisik segala macam kami tempa. Nanti mereka akan berlanjut menaik tingkat ke tingkat junior. Ketika tingkat junior tuh disitulah kami pembinaan rutin, bisa mengenal passing, baik pukulan di smash. Nah disitulah akan kita lihat perkembangan permain akan menuju lagi tingkat senior. Di tingkat senior ini mereka sudah harus lebih leluasa bermain enjoy, bisa mengerti permainan bola voli yang sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kuantitas serta prestasi mereka untuk masing-masing individu dalam kelompok tim. Salah satu atlet voli, Marta, mengaku senang bergabung dengan klub Raja Wali karena dirinya mendapat kesempatan mengembangkan bakat agar dilirik oleh Persatuan Bola Voli Indonesia. Seperti apa perasaan Eva sendiri? Bangga mengikuti Raja Wali. Kenapa memang? Ya karena kan hobinya saya di voli, jadi saya mengikuti Raja Wali. Raja Wali kan tim yang terkenal di Merauke begitu, jadi saya bangga sekali ikut Raja Wali. Kejuaraan apa? Popil Papua begitu. Oh gitu ya? Ya, kejurnas. Kejuaraan ya? Ya, kejurnas Papua. Sudah berapa lama bergabung di sini, Eva? Sudah menjalan 2 tahun ya. 2 tahun ya. Eva sendiri dari mana sendiri? Dari Merauke. Dari Merauke ya. Kampungnya di mana? Rawa Biru. Oh, Biro ya. Klub Raja Wali saat ini tengah mengikuti turnamen Kapolres Cup yang akan berlangsung selama 2 pekan. Cabang olahraga ini, Merauke memang mempunyai segudang atlet karena olahraga ini sangat digemari. Ini disebabkan karena postur tubuh mereka yang rata-rata tinggi, sehingga mereka merasa pas dengan cabang olahraga ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.